Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan. Guys, terkait pernyataan M. Kodari beberapa hari yang lalu yang sempat viral, yang kontroversi itu sempat membuat geger dunia perpolitikan. Bahkan beliau sepertinya terkesan menyudutkan Pak Ganjar ya. Dan di video kali ini Kodari sampai tak berkutik diskakmat oleh beberapa orang aktivis dan juga pakar-pakar politik, serta Babe Haikal pun ikut tak berkutik diskakmat oleh para aktivis dan juga para pakar politik ini. Nah, penasaran seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda bagus. Kandidat hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini konfirmasi penting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2020. Suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Daripada suara Anda hangus, ya, lebih baik Anda memilih nomor 2. Gitu. Jadi itu guys, adalah dari mana dia tahu kalau Anda masih merasa bahwa saya hangus? pilih Mas Ganjar karena dia merakyat, Pak Prabowo kurang merakyat, saya kasih alasan lain bahwa Anda kalau pilih Prabowo, Anda menyelamatkan suara Anda membuat pemilu ini hemat waktu, pemilu ini hemat biaya, dan saya jamin dari manakah dia tahu kalau suara Pak Ganjar itu bisa hangus? Nah, itu pertanyaannya guys. Sementara pencoblosan aja kan belum dimulai waktu itu ya. Nah, ini lagi satu lagi. Nomor 2-nya adalah Anies Mohaimin 27,2. Peringkat ketiganya Ganjar Mahfud. Angkanya 16,9. Pada pemilu kali ini saya termasuk orang yang ini benar-benar kemarin ramai yang ngucapin selamat bikin karena sakit suara saya hati tertinggi. pendukung 03 kayaknya. Tiba-tiba ya. berkurang. Jadi bayangin di pemilu kita udah ikut pemilu, sudah punya saksi, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan siapa yang akan jadi pemenang. Beda kalau saya tinggal di Malaysia dulu, hari ini pemilu sore sudah diumumkan siapa anggota dewannya. Tetapi itu soal teknis lah, siapa tadi rekap dan lain. Tetapi yang kali ungkapkan sekarang adalah, tadi saya membantah hipotesis Bang Kodari. Dia bilang bahwa hari ini quick count, ya, jadi jangan bicara menang-menang dulu lah. Siapa yang bilang menang? Nggak ada menang-menang itu. Yang menentukan kemenangan itu KPU, bukan lembaga survei. Jadi kita nggak usah bicara menang kalah. Tetapi kalau dikatakan bahwa katanya surveinya tinggi, surveinya Prabowo tinggi karena pengaruh Pak Jokowi, tapi ada partai politik yang masang muka Pak Jokowi nggak lolos juga surveinya. Jadi bukan karena Pak Jokowi, tapi karena ada sembako yang digelontorkan menjelang pemilu yang jumlahnya angkanya triliunan, 496 triliun. Kata Romi kemarin di Metro TV, hewan pun kalau dicalonkan dimodalin 490 triliun bisa menang. Apalagi manusia, kira-kira begitu. Monyet pun dikasih modal bisa menang dia, apalagi manusia ya. Bang Kodari, apakah Anda tidak ada rasa bersalah menggunakan anggaran negara untuk kemenangan pemilu? Bukankah itu bentuk kecurangan? negara-negara yang mana? Bansos. Bansos itu rakyat kok, itu masyarakat kok. Di mana penyalahgunaannya? Kapan dikeluarkan harusnya? Ya bisa setiap saat, tergantung kebutuhan. Nah itu tergantung kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan rakyat. Tergantung kebutuhan siapa? Tergantung kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat atau kebutuhan Mana pemerintah? ada saya konsultan ketika harga beras naik diberikan bantuan beras. Ketika ada El Nino diberikan bantuan El Nino. Di Jakarta mana ada El Nino? Kalau masih S1 psikologi argumentasi, udah kehilangan argumentasi dia. Ya udah, saya nggak usah jawab lagi, kehilangan argumentasi. Ya memang kalau masih S1 psikologi begitu, dia langsung ngalah dia. Ini ngomong PhD psikologi. Keren. Ya, ini yang ngomong PhD psikologi. Saya ngomong ya. Itu masyarakat nggak akan ngerti kalau dua-dua bicara. Sekarang giliran Anda. Ngomong-ngomongin ke Bang Rocky, dia sarjana psikologi katanya. Ini ahli certified. Saya PhD psikologi. Kayak ngomong ini. Jadi begini. Saya PhD politik. Saya PhD politik. Udah. Saya PhD politik. Jangan bangga-banggain psikologi. Udah psikologi sama sama aja. Psikologi S2 politik, S3 Nah, politik. sama aja, nggak usah bangga-banggain psikologi, biasa aja lah. Kenapa saya? Ini loh. Kami amati bukan hanya itu juga, selain sembako, penggunaan aparatur negara. Ya,
Kalau ditanya apa buktinya, contoh Pak Prabowo ketika dia pidato kemenangan, yang dia sebut siapa? Deddy Kobuser. Siapa Deddy Kobuser itu? TNI aktif, tituler. Mayor Teddy yang dibangga-banggakan menggendong Gibran. Itu di depan mata itu. Dia aktif TNI. Anak-anak mesti digendong kan? Iya betul. Anak-anak itu saja di depan mata, apalagi penggunaan oknum-oknum di daerah. Kalau ditanya laporkan, Bawaslu sudah dilaporkan, tidak diproses, mau gimana lagi? Tukinnya dinaikin menjelang pemilu. Karena itu Pak Jokowi itu tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak itu. Karena memaksa anak untuk main di wilayah orang dewasa itu. Iya betul. Sorry, ini imajinasi aja. Ya keren. Debat tentang hak angket terus bergulir. Ada yang menyatakan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan pemilu. Ada yang mengatakan bahwa hak angket tidak bisa membatalkan putusan MK atau Bawaslu. Benar, tidak ada keputusan MK yang dibatalkan oleh hak angket karena memang belum ada keputusan tentang hal itu. Tetapi hak angket sangat bisa membatalkan hasil pemilu atau membatalkan pemilu apabila ternyata penyelidikan dilakukan oleh DPR dalam hak angket ini menyatakan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan pemilihan umum dengan curang. Inilah yang diselidiki oleh hak angket. Jadi tidak ada urusannya dengan perkara selisih suara antar capres, perkara perolehan suara atau perkara kecurangan paslon yang lain. Tidak membahas kecurangan paslon, tetapi membahas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Domain hak angket di situ. Jadi ini bukan tentang sengketa pemilu, tetapi tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang diselidiki oleh hak angket. Dan kalau ternyata hak angket ternyata menemukan bahwa KPU melakukan kecurangan secara sistematis, maka DPR berhak menyatakan pemilu dibatalkan dan memerintahkan presiden untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang diulang. Jadi harus dipahami, ini bukan tentang sengketa antar capres, tetapi menyelidiki dugaan kecurangan yang dilakukan dan diduga dilakukan oleh KPU. Diskusi mengenai Ganjar ini nggak panjang. Kenapa? Dia istilah saya itu kalau ibarat apa ibarat tabungan di bank. Dia ini sekarang saldonya 0. Saldo dia yang kemarin itu udah dia pakai buat pilpres dan ternyata kan amsyong gitu loh. Udah 0, dia ini balik ke titik 0. Apa sekarang yang dipunyai oleh Ganjar? Partai nggak punya. Kursi DPR nggak punya. Partai nggak punya dalam arti bukan pemilik. Bukan pemilik, ya kan? Iya. Suaranya udah nggak modal sosialnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kemarin habis. Setelah di pilpres dia nomor bontot gitu. Saking bontotnya dia sendiri nggak percaya kepada suara dia kan. Gimana orang lain? Bang Kodari, kenapa harus mesti takut sih? Dengan adanya hak angket ini kan nantinya semakin akan tampak secara terang benderang. Apakah memang betul-betul ada kecurangan atau tidak? Atau jangan-jangan memang ada kecurangan di sana sehingga membuat kubu 02 ini menjadi panik? Karena kalau sampai itu nanti terbukti bahwa kecurangan ini secara terorganisir, secara sistematis dan masif, maka bisa jadi 02 ini didiskualifikasi dan orang-orang yang menjadi bagian dari drama kecurangan ini itu bisa dibawa dan mendapatkan sanksi pidana. Bang Kodari, salam demokrasi. Ya, salam perubahan. Mantap, luar biasa. Saya heran, ini M. Kodari ini punya dendam apa sama Pak Ganjar? Kok bisa-bisanya dia sebegitu takutnya dengan Pak Ganjar, sebegitu leluasanya mengintervensi Pak Ganjar, sampai-sampai dia mengibaratkan Pak Ganjar itu sebuah tabungan yang tanpa saldo katanya. Ini mengerikan ya. Semoga Pak Ganjar selalu sabar ya menanggapi orang-orang seperti ini. Dan juga kepada pendukung Pak Ganjar, jangan terprovokasi, jangan
orang-orang seperti itu contoh yang tidak baik ya untuk kita untuk ditiru ya. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan itu dia video reaksi kita hari ini, dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.